Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukranillah amal badu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, sehingga dengan nikmat ini insyaallah saya akan menjelaskan apa yang akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Imam Badawi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikitnya tentang pendidikan, di mana itu poin-poinnya yang akan saya bahas adalah tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, dan sarana dan prasarana pendidikan. Sebelum kita lanjut ke poin-poin yang akan saya bahas, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Lanjut kita ke poin-poin yang akan kita bahas. Pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Untuk tujuan pendidikan umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam tujuan ini, sebagaimana dalam undang-undang sudah jelas bahwasannya kita manusia atau rakyat Indonesia harus memiliki pendidikan, karena pendidikan ini amat penting untuk kehidupan kita, baik untuk dunia maupun akhirat. Selanjutnya, untuk tujuan pendidikan yang khusus. Tujuan pendidikan khusus disesuaikan dengan keadaan tertentu, baik berkaitan dengan cita-cita pembangunan suatu bangsa, tugas dari satu badan atau lembaga pendidikan, bakat kemampuan peserta didik seperti memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk bekal hidupnya setelah ia tamat, dan sekaligus merupakan dasar persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya ada subjek pendidikan. Subjek pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu didik dan pendidik. Yang dimaksud dengan didik yaitu murid. Menurut Abudin, kata murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar bersungguh-sungguh. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidik yaitu guru, yang dimana guru ini memiliki definisi tertentu, yaitu seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Adapun kategori-kategori untuk pendidik dan yang dididik. Untuk kategori dididik ada di sini disebutkan sebagai anak, siswa, mahasiswa, dan santri. Untuk kategori anak didik, anak adalah salah satu subjek didik, yang dimana anak ini biasanya dididik oleh orang tuanya di area rumah ataupun dimanapun ketika si anak sedang bersama orang tuanya. Begitupun dengan kategori yang lainnya, cuma saja beda lingkungannya. Selanjutnya, kategori pendidik ada orang tua, guru, dosen, ustadz, atau kiai. Yang dimaksud dengan orang tua adalah salah satu pendidik yang ada di rumah, dan ada pun subjek yang dididiknya yaitu anak sendiri, baik dari segi ilmu, sikap, dan lain sebagainya. Begitupun dengan kategori pendidik lainnya. Selanjutnya ada objek pendidikan. Yang dimaksud dengan objek pendidikan adalah manusia. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin mampu menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan.
sesuai dengan hakikat asal mula dan hakikat tujuan hidupnya. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini ada pengertian. Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan informal dan formal. Untuk pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Di sini ada jenis-jenis lingkungan yang berpengaruh akan pendidikan. Pertama, keluarga. Keluarga ini termasuk pendidikan informal. Menurut Ki Hajar Dewantara, suatu kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat pun termasuk pendidikan formal. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat pun telah mulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Selanjutnya ada sekolah. Mana sekolah ini adalah pendidikan formal. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Lanjut ada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung menggunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Di sini ada contoh-contohnya untuk sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, sekolah. Sekolah adalah suatu bangunan yang sengaja dibuat untuk prasarana pendidikan. Karena sekolah ini adalah gedung yang sangat penting. Tanpa adanya gedung sekolah, tidak mungkin kan ada sekolah. Kedua, perpustakaan. Perpustakaan ini termasuk suatu bangunan sarana yang di dalamnya terdapat banyak buku-buku, pengetahuan, dan lain sebagainya. Biasanya perpustakaan ini terdapat di sekolah-sekolah lain. Ketiga, ada laboratorium. Laboratorium adalah sarana tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Ini sama halnya dengan perpustakaan, akan ada di setiap sekolah-sekolah. Ketiga, alat tulis. Alat tulis adalah salah satu sarana paling penting untuk melakukan pembelajaran, yang dimana tanpa ada alat tulis kita tidak mungkin bisa melakukan pembelajaran di area sekolah